Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang saya hormati. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan seputar kisah perjuangan beliau, kisah dakwah beliau yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Itu tahun yang disebut dengan tahun kesedihan, di mana pada tahun itu meninggalnya paman beliau Abu Talib. Kemudian 3 hari berselang kemudian meninggalnya istri beliau. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang saya hormati. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan seputar kisah perjuangan beliau, kisah dakwah beliau yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Itu tahun yang disebut dengan tahun kesedihan, di mana pada tahun itu meninggalnya paman beliau Abu Talib. Kemudian 3 hari berselang kemudian meninggalnya istri beliau Sayyidah Khadijah di bulan suci Ramadan, bulan yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan itu. Kemudian di bulan Syawal beliau mencoba mencari peluang-peluang dakwah, market dakwah baru, yaitu di Taif, tidak jauh dari kota Mekah, sekitar berjarak kalau dengan kendaraan modern ini
kendaraan mobil seperti yang kita miliki pada saat ini sekitar barangkali 2 jam. Gitu. Tapi pada saat itu Rasulullah menggunakan media yaitu dengan cara berjalan kaki, pulang dan pergi. Tidak ada hasil yang beliau dapatkan dari penduduk Taif. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla la yudhi'u man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang melakukan suatu tindakan, suatu pergerakan, satu usaha, itu usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada hasil yang terlihat dari penduduk Taif, tapi pada saat Rasulullah kembali ke Mekah, Rasulullah diikuti oleh kalangan jin yang beriman kepada Rasulullah, yang diajak golongan manusia, tapi justru yang menerima golongan jin. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian memasuki bulan Dzulqa'dah, Rasulullah karena sudah kehilangan harapan di penduduk Mekah, penduduk asli Mekah, maka Rasulullah memanfaatkan momen pelaksanaan ibadah haji. Jadi haji dulu sejak masa Nabi Ibrahim terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Cuma dari segi atau tata cara pelaksanaannya itu ada sedikit perubahan, bukan sedikit ya, perubahan yang drastis juga terjadi pada bagian-bagian tertentu yang dirubah atau dilakukan oleh masyarakat awam, masyarakat Arab pada saat itu dengan berlatar belakang perasaan. Apa contohnya? Misalnya mereka melakukan tawaf dalam kondisi telanjang. Di pagi hari untuk laki-laki atau di siang hari, di malam hari untuk perempuan. Ini tradisi yang tidak pernah diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim, tidak pernah diperkenalkan oleh Nabi Ismail. Tapi karena waktu yang sudah berlamaan sekali, maka mereka mencoba menduga-duga. Untuk apa baju yang kita gunakan ini bajunya kotor, bajunya yang kita peroleh dari harta yang tidak baik. Maka berdasarkan dugaan itu, kalau gitu kita tawaf beribadah ini dengan cara telanjang saja. Nggak elok rasanya, nggak pas rasanya kita gunakan baju yang sehari-hari kita gunakan. Jadi anggapan-anggapan seperti itu sehingga mereka menyimpulkan untuk diri mereka sendiri. Melakukan ibadah tawaf itu bagusnya dengan dalam kondisi tak menggunakan pakaian, karena pakaian selama ini dianggap tidak bersih. Hadirin Allah, di bulan haji, yaitu di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Rasulullah menggunakan momen musim haji ini untuk berbicara, menyempatkan diri menyampaikan dakwah beliau kepada pendatang dari pelosok Arab, untuk beliau sampaikan dakwah beliau. Ada hasilnya, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi intinya adalah innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang melakukan sebuah kebaikan. Maka Rasulullah SAW dari sekian percobaan, usaha menyampaikan dakwah beliau yang pada saat itu ke pendatang dari penjuru Arab melakukan ibadah haji, ada sebagian yang menerima, ada juga banyak yang menolak. Maka di tahun berikutnya, tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-10 kenabian memanfaatkan ibadah haji. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima.
Maka di antara tahun ke-10 dan ke-11 ini tidak banyak cerita yang mungkin bisa kita sampaikan. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah itu jalan di tempat. Karena penduduk Mekah itu sudah enggak bisa diharap lagi. Yang sudah beriman sudah jelas beriman. Yang tidak beriman sudah jelas tidak beriman. Orang Taif juga yang tidak jauh dari kota Mekah juga tidak mau beriman. Maka Rasulullah menunggu tahun depan, lama. Di bulan Dzulqa'dah lagi, di bulan haji lagi, menyempatkan diri kembali untuk menyampaikan dakwah beliau. Dan kali ini hasil yang beliau peroleh itu sangat memberi pengaruh besar kepada perjuangan dakwah selanjutnya. Tidak banyak yang beriman, tapi hasil yang tidak banyak itu adalah bekal untuk modal yang luar biasa yang mereka nanti menyambut Rasulullah SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah. Salah seorang di antara mereka yang diceritakan memeluk Islam di tahun ke-11 kenabian di musim haji itu, seorang yang datang dari negeri Yaman, namanya Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Tufail bin Amru Ad-Dawsi ini merupakan salah seorang yang berasal dari kabilah Ad-Daws. Ad-Daws ini adalah kabilah sahabat yang besar Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dari kabilah Tufail ini, Ad-Dawsi ini, lahirlah Abu Hurairah, atau lebih tepatnya adalah masuklah Islam, masuklah ke dalam agama Islam oleh Abu Hurairah yang diajak oleh Tufail bin Amru ini. Tufail bin Amru dari negeri Yaman, Ad-Dawsi. Ketika beliau datang ke Mekah untuk berniat melakukan ibadah haji, ternyata panitia penyambutan haji dari kalangan Quraisy itu sudah menitipkan beberapa intelijennya, beberapa tokohnya, beberapa kader mereka di setiap pintu masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Maka petugas yang ditugaskan untuk menjaga pintu Mekah dari arah Yaman. Ketika jamaah haji datang, mereka berjumpa dengan tokoh-tokoh dari jamaah haji itu. Salah satunya adalah Tufail bin Amru. Tufail bin Amru disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Kutubus Sirah dari beliau, yaqulu Tufail. Tufail berkata, pada saat aku memasuki kota Mekah, aku ditemani atau disambut oleh orang-orang Quraisy. Dan aku dikatakan, wahai Tufail, nanti di Mekah ada seseorang yang bernama Muhammad. Maka hati-hatilah. Hati-hati, Muhammad itu bisa menyihir dirimu. Makanya jangan pernah kamu menyempatkan diri untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad. Bisa tersihir kamu. Oh begitu? Ya begitu. Jadi gimana? Kalau mampu kamu lakukan menyumbat telingamu, maka lakukanlah. Maka beliau mengatakan, hatta hasyautu udhuni hina ghadautu ilal masjidi kursufan. Ketika saya pergi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, saya sumbat telinga saya dengan kapas. Saking khawatirnya terdengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saking khawatirnya beliau terdengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau sejak Allah memerintahkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, laksanakan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Maka Rasulullah sejak saat itu, sejak tahun ketiga kenabian, beliau sudah
pergi memperdengarkan bacaan Al-Quran itu untuk orang-orang yang ada di Mekah. Makanya beliau setiap salat di Mekah itu baca dengan bacaan yang besar. Ketika beliau ke Ka'bah itu beliau melakukan salat dengan membaca bacaan yang besar, memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di Mekah. Maka termasuk Tufail ini, saking khawatirnya tersihir sebagaimana kata orang, jangan sampai terdengar apa yang diucapkan oleh Muhammad, beliau menyumbat telinga beliau supaya tidak terdengar. Tapi suatu ketika dalam kondisi seseorang menyumbat telinga dengan kapas, pasti ada suara-suara yang sampai juga ke telinga, tapi dalam bentuk tidak terlalu jelas. Di situ beliau berpikir, saya ini kan orang pintar, bukan orang bodoh, bukan urung bengai. Saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa saya kok sebodoh ini saya? Kenapa saya harus menyumbat telinga saya untuk tidak memberi kesempatan sekedar mendengar? Mendengar saja. Kalau betul saya terima, kalau bagus saya terima. Kalau tidak bagus, saya ini bukan orang bodoh. Saya tolak. Maka setelah beliau berpikir secara objektif seperti itu, akhirnya beliau melepaskan sumbatannya dan mencoba untuk mendengar. Ternyata apa yang beliau dengar sesuatu kebaikan dari Rasulullah SAW, sesuatu yang luar biasa, Al-Quran Al-Karim, yang akhirnya berakhir dengan beliau masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Itu ya manusia. Kadang-kadang kita manusia ini ketika ditakut-takuti oleh orang, kita nggak memberi kesempatan untuk mendengar. Atau ketika seseorang menghasut, ada seseorang datang kepada kita menghasut orang lain, menghasut tetangga kita, menghasut keluarga kita, menghasut teman kita. Ternyata kadang-kadang kita nggak cross check, ya, nggak ingin mempelajari. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita-berita yang kira-kira miring, kenapa kita nggak tabayun dulu? Coba dengar dulu dari sumbernya yang asli bagaimana. Kadang kita manusia seperti itu, tidak mau. Ya, tapi yang dicontohkan oleh Tufail bin Amr ini, beliau akhirnya sadar. Saya ini kan bukan orang yang bodoh, bukan mau dibodohi oleh orang lain. Kenapa rupanya kalau saya mendengar langsung, saya cross check langsung, saya tanya langsung, betul apa salah? Ternyata ketika sudah di cross check, ditanya kembali pada sumber yang asli, atau didengar dari sumber yang asli, ternyata sangat berlawanan dari apa yang beliau terima, informasi yang beliau terima. Yang akhirnya Tufail bin Amru masuk Islam dan kembali kemana? Ke negeri Yaman, di Daus. Di negeri Yaman beliau sampaikan dakwah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sebelum berpisah dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar diberikan tanda-tanda kepada saya. Maka Rasulullah mendoakan beliau diberikan tanda-tanda kepada beliau. Maka beliau nanti ketika beliau berdakwah diterima dengan mudah. Dan salah seorang yang menerima dakwah beliau, dakwah Tufail bin Amr di negeri Yaman, yaitu Abu Hurairah, yang perawi hadis terbanyak. Abu Hurairah, kemudian urutan berikutnya As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lama mereka di Yaman. Ini sejak tahun ke-11 kenabian. Kapan mereka penduduk Yaman yang di situ ada Abu Hurairah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu nanti pada tahun ke-6 Hijriah. Pada saat terjadi perang Khaybar. Mereka datang hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi di Mekah, di Madinah di Yaman itu sudah ada kader-kader, ya, sudah masuk Islam. Hadirin Allah, tokoh berikutnya Dimat Al-Azdi. Ini juga dari negeri Yaman, dari kabilah Azdi.
datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dhiman al-Azdi ini juga ditakut-takuti oleh kader-kader Quraisy pada saat menyambut jamaah haji. Ini kalau jumpa Muhammad, jangan sampai kalian mendengar apa yang disampaikan Muhammad. Muhammad ini bahaya sekali, bisa tersihir kamu. Dia ni gila ni. Muhammad ini sakit ayan, macam-macam. Dhiman al-Azdi ini, beliau ini seorang tabib. Seorang yang kalau pada saat itu dianggap orang pintar, ya, bisa jigrajah kau, jigetembu kau, bisa mengobati orang lain, orang sakit, bisa mengobati orang stres, orang gila, orang disihir. Maka oleh Dhamad al-Azdi berpikir, Muhammad ini kata mereka sakit. Mungkin saya bisa mencoba, ya, untuk melakukan ruqyah terhadap Muhammad ini. Sembuh Muhammad. Itulah anggapan beliau pada saat itu. Karena profesi beliau sebagai tabib. Datanglah beliau bertanya, mana Muhammad? Ya. Saya ingin berjumpa dan saya ingin menawarkan jasa kepada Muhammad supaya Muhammad ini tidak lagi berkasus dengan masyarakat Quraisy, artinya tersembuhkan dari penyakit yang beliau rasakan. Terima kasih.